Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Fitriani Dia Rahmaningsih, NIM 192010130123. Yang kedua, Vicky Hadi Suwarno, NIM 192010130128. Ketiga, Hesti Dinar Dwi PS, NIM 192010130140. Keempat, Happy Valentina, NIM 192010300224. Pembahasan yang pertama yaitu faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang mempelopori pendidikan Islam modern. Saat kolonial Belanda menjajah bumi Nusantara, pendidikan Islam telah tersebar luas dalam wujud pondok pesantren, di mana Islam diajarkan di musola, langgar, masjid. Sistem yang digunakan seperti sistem sorogan, bandongan, dan wetonan. Sorogan adalah sistem pendidikan di mana secara perorangan menghadap kiai dengan membawa kitab dan mengartikan sang santri. Santri hanya mendengarkan penjelasan dari semasa itu, hanya berorientasi pada hafalan sang kiai. Cabang ilmu agama yang diajarkan sebatas hadis dan musola hadis, fikih dan usul fikih, ilmu tauhid. Ilmu bahasa Arab ini berlangsung hingga awal abad ke-20. Dalam sekolah Belanda, para murid tidak diperkenalkan pendidikan Islam, sehingga menjadikan cara berpikir dan tingkah laku mereka banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Melihat kenyataan ini, Kiai Ahmad Dahlan beserta para tokoh bertekad untuk memperbarui pendidikan bagi umat Islam. Pembaruan yang dimaksud meliputi dari segi, yaitu segi cita-cita dan segi teknik. Segi cita-cita adalah untuk membentuk manusia muslim yang berakhlak karimah, alim, luas pandangan dan paham terhadap masalah keduniaan, cakap, serta bersedia berjuang untuk kemajuan agama Islam. Sedangkan dari segi teknik adalah lebih banyak berhubungan dengan cara-cara penyelenggaraan pendidikan modern. Pembahasan yang kedua yaitu cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita Muhammadiyah yang digagas Kiai Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil tegas sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Dalam rangka mengintegrasikan kedua sistem pendidikan tersebut, Kiai Ahmad Dahlan melakukan dua tindakan, sekaligus memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler, dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum bersama-sama diajarkan dalam konteks pencarian pendidikan integralistik yang mampu memproduksi ulama intelek profesional. Gagasan Abdul Mukti Ali menarik disimak. Menurutnya, sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam di Indonesia ini yang paling baik adalah sistem pendidikan yang mengikuti sistem pondok pesantren, karena di dalamnya diresapi dengan suasana keagamaan, sedangkan sistem pengajaran mengikuti sistem madrasah sekolah. Jelasnya madrasah sekolah dalam pondok pesantren dalam bentuk sistem pengajaran dan pendidikan agama Islam yang terbaik. Bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah konsekuen untuk mencetak elit muslimin terdidik lewat jalur pendidikan. Ada beberapa tipe pendidikan Muhammadiyah. Tipe Mu'alimat Yogyakarta, pondok pesantren. Tipe Madrasah Depak, Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah.
tipe sekolah Dignas, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas, Politeknik, Akademi, Madrasah, Diniyah, dan lain-lain. Orientasi pembaharuan di bidang pendidikan menjadi prioritas utama yang ingin dicapai Muhammadiyah. Hal ini tergambar dari tujuan pendidikan dalam Muhammadiyah untuk mencetak peserta didik lulusan sekolah Muhammadiyah sebagai berikut. 1. Memiliki jiwa tauhid yang murni. 2. Beribadahnya kepada Allah. 3. Berbakti kepada orang tua serta bersikap baik terhadap kerabat, memiliki akhlak mulia, berpengetahuan luas, serta memiliki kecakapan, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Bentuk dan mata pendidikan manusia pendidikan Muhammadiyah. Secara teoretik ada 3 alasan mengapa pendidikan AIK perlu diajarkan. 1. Mempelajari AIK pada dasarnya agar menjadi bangsa Indonesia beragama Islam dan mempunyai akal pikiran modern, tajdid, dinamis. 2. Memperkenalkan alam pikiran tajdid dan diharapkan peserta didik dapat tersentuh sekaligus mengamalkannya. Dan ketiga, perlu etika akhlak peserta didik yang mendukung pendidikan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Pemikiran atau ide Kiai Haji Ahmad Dahlan, terutama dalam gerakan Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 November 1912. Orientasi ini mempunyai karakter sebagai gerakan nasional keagamaan. Titik tekan perjuangan mula-mula adalah pemurnian ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang berakar dalam upaya pemberantasan bidang kurafat dan tahayul. Ide pembaharuannya menyentuh akidah dan syariat, misalnya tentang upacara kematian atau tahlil, upacara perkawinan, kehamilan, sunatan, menziarah kuburan yang dikermati, memberikan makanan sesajen kepada pohon-pohon besar, jembatan, rumah angker, dan sebagainya yang secara terminologi agama tidak kenal dalam Islam. Karena itu, dalam merentaskan beberapa pandangan mengenai pendidikan dalam bentuk pendidikan model Muhammadiyah, khususnya antara lain: 1. Pendidikan integralistik. 2. Memberi muatan pengajaran Islam pada sekolah-sekolah umum modern Belanda. Tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Tantangan pendidikan Muhammadiyah: masalah kualitas pendidikan, permasalahan profesional guru, masalah kebudayaan atau aktual, permasalahan strategi pembelajaran, permasalahan kemajuan ilmu teknologi, pengetahuan dan teknologi. Dalam aspek filosofi, Muhammadiyah perlu merumuskan kembali ide dasar pendidikan Muhammadiyah sebagai matra keimanan dan ketakwaan yang tercermin dalam religiulitas serta akhlak manusianya. Dalam aspek kebijakan pengembangan dan pengelolaan dilakukan dengan penyegaran dan perubahan orientasi yang meliputi: 1. Dari orientasi status ke orientasi kompetisi. 2. Dari orientasi input ke output. 3. Dari orientasi kekinian ke orientasi masa depan. 4. Dari orientasi kuantitatif ke orientasi kualitatif. 5. Dari orientasi kepemimpinan individu ke orientasi sistem. 6. Dari orientasi ketergantungan ke orientasi kemandirian. 7. Dari orientasi fisik ke orientasi nilai. Tantangan Muhammadiyah yang kedua dalam bidang pendidikan adalah masalah kurangnya profesionalisme guru. Hal ini harus segera ditemukan solusinya oleh Muhammadiyah untuk menghindari dampak negatif terhadap kualitas peserta didik dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, terus menanamkan
etos keikhlasan kepada para pendidik dan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Selanjutnya, Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan juga harus mampu menghadapi perubahan dan arus globalisasi yang ada. Terdapat kemungkinan dampak buruk yang bisa dialami peserta didiknya. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka budaya asing akan dengan mudah masuk ke dalam kebudayaan Indonesia. Saya Happy Valentina, NIM 224, akan menjelaskan tentang revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Konsep pendidikan Muhammadiyah yang integratif, interkonektif, mengajarkan keilmuan agama dan umum sekaligus menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah. Ciri khas ini yang akan menjadi ikon Muhammadiyah, sekaligus menjadi oase dalam kekeringan ruh spiritual dalam pendidikan. Dalam kurikulum Ismuba, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah DIY atau Dikdasmen PWM DIY 2012-2, pendidikan Muhammadiyah memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan, yang kedua pelayanan masyarakat, dan yang ketiga dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan yang keempat lahan kaderisasi. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, sekolah dan madrasah Muhammadiyah didesain dan diorientasikan untuk memberikan pelayanan dan peningkatan kualitas lulusan yang unggul dalam kepribadian, keagamaan, keilmuan, keterampilan, berkarya seni budaya, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Visi pendidikan Muhammadiyah harus diinternalisasikan. Paradigma itu membentuk kerangka berpikir dan kesadaran kritis bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak hanya murni pendidikan dan pelayanan, tetapi ada aspek penting lain, yaitu misi perkaderan dan dakwah yang menjadi kewajiban masing-masing pendidik di Muhammadiyah untuk melaksanakan misi tersebut. Misi pendidikan Muhammadiyah tersebut sekaligus menjadi solusi dan respon tentang keringnya ruh keagamaan dalam pendidikan. Muhammadiyah memiliki ciri khas, yaitu pendidikan al-Islam dan pendidikan kemuhammadiyahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.